Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, kita lanjutin materinya ya. Jadi kemarin sudah intro, sekarang kita next ke selanjutnya. Oke. Nah, ini menunya kemarin, sekarang kita lanjut ke jurus pertama. Jurus pertama adalah Android NVVM Data Binding di Java. Nah, ini wajib dikuasai ya, karena ini pintu masuknya ke arsitektur komponen sih. Oke, dengan menggunakan data binding yang benar ya, otomatis sudah nggak lagi pakai find view by ID, proses invade di layout jauh lebih cepat, aplikasi bisa lebih responsif, dan binding di XML bisa dihubungkan dengan view model dan live data. Jadi pada intinya data binding adalah pintu gerbangnya dari MVVM. Oke. Nah, ini latihan jurus data binding. Nah, kemarin saya sudah pernah lihat, sudah buat ya video 5 langkah mudah bikin data binding, tapi ternyata kurang. Setelah dicoba, setelah dipelajarin lagi, ternyata data binding itu lebih banyak lagi manfaatnya sih. Nah, ini sekarang jadi 7 langkah, 7 gaya, 7 step yang harus dipelajarin. Pertama, ngupdate Gradle, kedua ngupdate layout, ketiga masangin layout expression, keempat ganti inflate, kelima ganti event, keenam observe event, mengobserve variable, ketujuh pakai binding adapter. Oke, lanjut. Oke, ini pertama. Nah, ini untuk latihan ini kita harus siapin dulu codingannya. Nah, ini udah ada. Di run dulu biar nggak lama nanti nunggunya. Oke, jadi pertama yang harus diupdate itu adalah Gradle-nya. Tapi Gradle yang mana yang diupdate adalah Gradle yang ada di modul app. Nah, nanti ya, teman-teman kalau mau tahu, nih, ini modul ya, yang di atas ini kelihatan ya, ini ada biru-birunya, ini modul, kemudian ada Gradle Scripts, tapi ini view-nya Android. Jadi kalau ada yang salah, view-nya masih project kayak gini, diganti dulu jadi Android biar sama tampilannya kayak saya. Nah, apa yang beda di sini? Di build Gradle ada dua yang bilang, ada di project nih ya, level project, ada level module. Jadi gimana kita lakukan update-nya? Kita lakukan di mana tadi? Jurusnya bilang bahwa yang diupdate adalah di modul app. Jadi modul app dibuka dulu. Oke, sekarang kita lihat nih. Nah, di sini ya, di dalamnya Android ini sesuai slide, jadi lihat, tambahin aja tuh build features data binding true. Oke, build feature. Oke, jangan salah ngetik karena nggak ada autocomplete-nya di sini. Data binding true, simpan. Dah, ini doang ya. Nih kalau ada gini protes, dibenerin aja. Di replace specific version, terus testing. Oke, testing. Nah, ini kalau sudah nge-sync nanti kita bisa implement data bindingnya di project. Oke. Nah, ini jurus pertama. Langkah pertama. Langkah kedua adalah update layout XML di activity atau fragment ke data binding layout. Nah, di sini saya pakai fragment ya, ini kayaknya ya. Layout awal ya, layout awalnya biasa kayak gini. Kemudian layout akhirnya jadi gini. Nah, coba lihat ya. Nah, nih. Oke. Layout awalnya gini. Ini ya, standar ya. Ini ya, masih standar semua ya. Standar kalau ini masih layout biasa, layout XML biasa. Contoh buktinya apa? Dia cuma gini tok, gini, sama fragmen-fragmen di dalam sini, tag-tag baru di dalamnya. Nah, gimana caranya jadiin dia layout yang bisa didata bandingkan? Yang dilakukan adalah nih, ya, nih lihat, beda sama yang tadi ya. Tadi kan biasa Android constraint layout gitu kan. Kalau sekarang enggak.
dibungkus sama tag layout, kemudian XML, NS ini segala macam. Kemudian yang penting nih data, kemudian layout. Jadi yang di dalam sini itu layout biasa. Kemudian di dalamnya data, di dalamnya variabel ini itu ada di dalamnya tag data ada yang namanya variabel. Di dalamnya variabel ini nanti ada view model biasanya. Ini view model atau yang lain ya, atau model atau apapun lah yang mau pakai di sini. Dasarnya kayak gitu. Jadi ada nih ya, tak ulang lagi ya. Kalau mau buat begini, mau buat data binding layoutnya, pertama nih tag layoutnya dibuat dulu, kemudian ada datanya. Ini opsional sih, nggak ada datanya pun juga bisa. Tapi pada akhirnya pasti bakal butuh. Kemudian ini layoutnya. Di sini layout. Oke. Nanti diingat-ingat. Gimana buatnya? Apakah manual? Nggak usah manual. Ini udah ada generatannya. Kita demokan ya. Ini sudah nge-sync, buka Java-nya. Ini kebetulan adanya activity ya. Oke, activity ini berarti punya layout activity main. Terus dari sini ganti ke code view. Nah, ini ya. Kalau udah begini, kita alt enter di sini. Kemudian convert to data binding layout. Nah, yang ini. Udah, langsung jadi kan? Cepet ya. Kemudian nanti kalau mau variabel, kasih aja variabelnya, name-nya apa, dan type-nya apa. Nah, ini harus ada name dan harus ada type. Nah, nanti kita buat dulu kalau mau pakai type. Nah, ini dulu deh. Langkah kedua dari jurus data binding ya. Pertama tadi update Gradle, kedua update XML. Kemudian, nah ini kita bisa tambahin lagi di XML itu dengan layout expression. Jadi layout expression itu yang mana yang ini? Nih, di dalam kotak. Kalau yang main-main apa ya, Blade, Laravel, pakai Blade mungkin mirip ya. Apa ya, bukan Blade sih, lebih mirip apalah ya. React mungkin ya, React atau Vue, mungkin ada yang kayak begininya. Jadi ini namanya adalah layout expression. Ya, jadi ekspresinya ini bisa jadi variabel, bisa jadi variabelnya mau dikali bagi tambah kurang itu bisa. Nanti kita lihat di advance-nya di video-video selanjutnya lah. Oke. Gimana cara nambahinnya? Oke. Kita buatin dulu. Nah, ini kalau mau enak bikin contohnya itu pakai view model ya. Saya bikin package dulu. Nggak usah lah dipakein, bikin aja lah Java. Main activity view model. Oke, ini nanti nggak usah perlu dipikirin banget. Ini nanti ada video sendiri tentang view modelnya. Oke, bisa juga nggak usah view model dulu deh, model biasa aja. Model mahasiswa gini misalnya ya. Saya buat private string nama, private string name gitu ya. Kemudian standar, ada konstruktor dan getter setter. Nih ya, jangan pakai view model dulu lah, yang biasa dulu. Nah, ini kalau sudah punya model gini, mau pakainya gimana? Ya udah kayak gini aja. Nih data variable, kasih nama mahasiswa, type-nya apa, tunjuk ke package name, ID. Nah, ini kebetulan nama saya package name-nya ID Putra Prima ya. Kamu menyesuaikan sama package name-mu sendiri aja nanti. Dan mahasiswa. Nah, ini bisa ditambahin. Misal kita mau ganti si hello world nih. Hello world mau diganti jadi yang lain. Berarti ini tinggal dikasih binding expression. Ini ya. Kutip dulu, add,
terus mahasiswa dot nama. Nah, dari mana datangnya? Ini datangnya dari ini, dari variabel ini. Nanti punya apa? Tipenya kan ini ya, tipenya kan mahasiswa nih. Mahasiswa ini punya apa? Atributnya apa? Nama. Namanya dapat dari mana? Dari getternya, get nama ini. Makanya bisa nyambung tuh. Jadi sekarang si activity-nya tuh nggak perlu banyak-banyak aneh-aneh sih. Tinggal gini aja. Nah, ini ya. Dan ini kita bisa bikin variabel ini connect ke layout langsung tanpa harus lewat activity banyak-banyak gitu. Lewat activity. Coba nanti ya, tak tunjukin. Ini jurusnya, step ketiga. Kita bikin binding apa sih, layout expression yang sesuai dengan data yang mau kita pakai. Nah, langkah selanjutnya adalah ganti ya, cara inflate di fragment atau activity. Caranya kita perhatiin dulu ya. Di sini si Android bakal generate otomatis. Nah, ini kalau nanti ya, tak jelasin. Ini ada fragment test binding ya. Ini adalah auto generate. Ya, auto generate. Nggak usah kita buat, nanti dibuatkan sendiri sama si Androidnya. Kalau ada kejadian gagal, maka yang kamu lakukan adalah 3 hal. Clean project. Kalau clean project gak mau, rebuild project. Kalau rebuild project gak mau, kamu open and close. Bukan open close ya. Close lagi. Close Android Studio-nya, terus buka lagi. Nih, ini worst case banget. Biasanya kalau sudah di clean, sudah di rebuild, dia jalan lagi. Jadi ini adalah kelas yang auto generate oleh Android. Dibuatkan sendiri oleh Android Studio. Jadi kita nggak buat lagi. Oke, ke sini ya. Nanti kalau ada bingung tanya, boleh tanya di komen. Ya jangan lupa ya di subscribe, di like, di share. Oke, nah gimana rule-nya ini terbentuk? Nih lihat. Kalau ini kan namanya test fragment. Maka nanti bindingnya itu namanya nanti fragment test binding. Nah, jadi kebalik gitu ya. Yang ininya masuk depan, ininya masuk sini. Nah, nggak tahu kenapa kok Android Studio bikin kayak begitu. Tapi rule-nya udah kayak gitu. Ya agak ribet sih sebenarnya. Kenapa nggak tes fragment binding gitu aja ya? Tapi dia bikin fragment test binding. Ya oke lah. Fine. Ngikutin aja sama yang punya. Oke, itu kira-kira untuk masalah auto generate bindingnya ya. Kemudian kalau sudah nih tagnya nih, sintaksnya nih. Ini kalau untuk yang di kalau untuk yang di sini ya, yang di fragment, ini fragment. Kalau di fragment nanti endingnya pakai gini, return binding.getRoot. Tapi kalau di activity nggak usah. Nanti kita lihat ya, bisa nggak ya? Saya lupa. Kita coba aja. Ini contoh di fragment ya, nanti yang di code-nya kita contohin yang di activity. Nanti di sini kita bikin private activity main binding. Nah ini udah ada nih ya, udah ada nama binding. Terus saya agak lupa nih kalau di main activity bindingnya gimana. Binding sama dengan data binding util dot inflate bukan inflate sih kayaknya nih. Oke, kita lihat ya. Lali guys, googling aja Android data binding activity example. Mungkin gini ya. Ayo view model binding adapter, get started. Oke. Get startednya simple banget. Lali guys.
Nah ini, kalau di activity kayak gini, nih guys, nih. Berarti set content view, nggak usah langsung gini. Oke, manut. Set content view, langsung aja ini di kopas. Gimana dong? Error.layout.activity main. Oke, nggak mau. Oh iya, kurang parameternya. This, koma. Nah, ini banyak nih mahasiswa yang tahu tanya, kenapa kok gitu, Pak? Kenapa kok gini, kok Bapak tahu? Ya, karena saya baca manual, terus latihan, nyoba, terus baru bikin video. Jadi nggak ada ceritanya tiba-tiba bisa gini. Sebelumnya udah belajar, guys. Oke. Terus apa lagi nih? Sama deh, bikin mahasiswa. MHS sama dengan new mahasiswa. Ini konstruktornya nama. Terus apa lagi nih? Name ini string ya. Udah. Oke. Oke. Ini. Kemudian, nah ini ya. Ini magicnya data binding. Di sini saya nggak pakai find view by id blast kan ini. Kemudian kalau kita lihat di sini, kita punya variabel mahasiswa. Tapi variabel mahasiswa ini dapat dari mana, isinya dari mana, itu kita nggak tahu kan. Nah, biar tahu, si main activity-nya ini dikonekin dulu. Ini si bindingnya, binding dot set mahasiswa. Nah, dia udah ada. Jadi setiap kali kita nambahin variabel di sini, nih, variabel name gini ya, name-nya mahasiswa gini, dia bakal punya setter dan getter. Ini jadi binding set mahasiswa, set aja MHS. Kayak gini. Nah, otomatis nanti di sini si layout ini langsung punya tipe data mahasiswa. Kalau nanti saya print mahasiswa.nama, otomatis dia bakal keluarnya gini, Putra Prima A gitu ya. Nah, sekarang kita jalanin coba. Mana emulator? Ini sebelumnya masih hello world, sekarang kita jalanin ininya gini. Jadinya gimana? Oke, kita biarin aja karena Android sendiri bakal lama. Lanjut lagi, handle event. Nah, handle event. Kalau tadi kalau ini layout expression ya, layout expression lihat bedanya. Layout expression bedanya itu gini. Lambang add, petik 2, lambang add, kurung kurawal, ini variabelnya. Si variabel ini bisa dikali, bisa dibagi, bisa bagi, bisa ditambah, bisa dikurangin, ya kayak variabel biasa. Kemudian, gimana kalau kita mau handle event? Nah, kalau handle event di sini, ini dihapus dulu, nanti kesimpan. Kalau mau handle event di sini, nah nih, lihat, petik dulu, petiknya jangan lupa, petik dulu, add, kurung kurawal. Ini ada 2 gini. Nah, buka kurung, tutup kurung, kemudian panah, kemudian function. Ini biasanya nanti connect sama view model, guys. Nah, nanti saya bikinin contoh view model. Oke. Nah, ini ya. Jadi di sini sudah otomatis nih. Sudah langsung Putra Prima A tanpa di find view by id, tanpa di setup set text, tanpa set text ya. Langsung aja jadi kayak gini. Itu namanya pakai data binding. Kemudian ini caranya handle event. Oke, kemudian juga bisa observe value. Oke, sekarang kita handle dulu event dulu. Sekarang kita punya model, harusnya pakai view model nih kalau mau coba tes event. Sekarang kita tambahin dulu, tambahin button. Desainnya kita ganti dulu. Aduh, ini jelek nih teksnya. Width-nya height-nya ini. Oke, ini di tengah. Text size-nya kasih, nggak ada. Nih, kasih 24 sp. Oke, biar gede. Kemudian kasih button. Nih, kasih button ya buat event.
kiri, kanan, bawah. Ini buat yang lupa ya, belajar layout. Halo, komponen. Oke. ID-nya button, boleh. Ininya. Oke. Ininya diganti teksnya. Ganti nama. Oke. Boleh. Oh, jelek. Kasih padding. 8. Terus 8. Oke. Nah, ini kalau kita mau pasangin si event, nah, eventnya tadi bisa ditambahin di sini, on click gitu ya. Terus eventnya kemana? Tapi jangan dulu, bikin dulu view modelnya. Oke. Nah, ini view model. Gimana ya? Boleh deh, ini deh. Gini. Oh, ngeblank guys. Private table live data of mahasiswa mau table live data, new table live data. Jadi nggak usah dipikir dulu ya ini ya, lalu belajar nanti aja. Kemudian saya punya menu untuk apa aja nih? Oh iya, oke deh, oke. Apa ya, biar nyambung ya. Ini. Oke, button. Ada function public, update nama MHS. Oke. Di sini ini bakal void. Di sini mahasiswa mutable live data.set value menjadi, saya buat mahasiswa baru ya, mahasiswa new mahasiswa, namanya tak ganti jadi Ronaldo, kemudian name-nya tak ganti Messi ya. Set value mahasiswa. Gak usah mbok pikir ya, nanti ada pelajaran sendiri masalah si view model nih. Ini cuma buat demo aja. Maka di sini nanti ini tinggal on click, tapi bikin dulu variabelnya view model, kasih nama view model, kemudian id.putraprima.demo data binding mahasiswa main activity view model. Oke. Ini karena di view model ini tadi kita sudah bikin dia public ya, maka dia bisa diakses dari sini. Kalau dia private nggak bisa guys. Sini add buka kurung tutup kurung panah, terus view model dot update nama mahasiswa ya. Salah, kurung kerawal ya akhirnya. Nah gini. Nah ini nanti kepanggil nih, cuma coba lihat nih materinya apa nih, handle event, observe value. Nah ini biar bisa nyambung sekalian. Jadi kalau mau pakai view model, si activity-nya harus diupdate dulu. Saya bikin private view model, main activity view model ya. Activity model kasih nama view model ini ya. View model sama dengan view model provider, new view model provider, this, kemudian dot get class. Ini apa nih? This sih harusnya. Dot getnya adalah view model class, main activity view model dot class. Apa guys, tak mau apa ini? Cannot resolve. Oke. Apa yang terjadi?
Apa ya? Apa dong? Oke. Nyari contohan dulu ya. Sebentar. Tak pause dulu. Oke. Lupa. Jadi kalau mau pakai view model harus implement ini guys. Gradle-nya. Tadi nyontoh di repo yang sebelumnya. Oke. Tadi makanya nggak mau ini. Makanya kok aneh. Oke. Nah ini sudah bisa ya. View model provider, ownernya ini. Sekarang biar bisa nyambung si view model sama si bindingnya ini, bukan lagi ngeset mahasiswa, tapi ini ya, bukan ngeset mahasiswa, tapi yang diset adalah gini, binding dot set view model. Oke, ini yang dibuang. Kalau ini dijalanin sekarang, mau nggak ya? Harusnya mau sih, tapi dia kosong. Jadi datanya itu kosong, harusnya. Ya, awalnya begini. Kalau kita klik, dia jadinya kosong. Kalau kita klik nanti dia ganti, tapi karena belum di-observe, ya nggak ganti nih. Tapi kalau sekarang dijalanin, harusnya dia kosong. Oke, sambil nunggu Gradle, kita lanjut. Ini udah 25 menit aja. Oke, handle event dari ini pakai gini, pakai expression bindingnya yang event. Kemudian kalau mau observe value otomatis berubah, pertama syaratnya nih pakai live data. Kedua, terus dia harus pakai ini. Mana dia? Nih. Set life cycle owner. Oh iya, nanti live data Gradle lagi nih. Gradle lagi nih kayaknya. Kemudian kalau udah begini nanti dia ketika di view model ada update, kita nggak usah update manual, nanti langsung connect ke XML, langsung ke update. Oke, coba ya. Kita cek dulu aja. Ini masih data binding nih, si panjang. Nah, ini kosong ya. Coba kalau kita ganti nama, alhamdulillah nggak error ya. Tapi nggak kegular juga. Nah, gimana caranya? Ini tadi di view model sudah ada. Ini table live data, set ini. Kemudian di sini kita buat public get live data of mahasiswa. Saya kasih nama get mahasiswa live data. Yang ini isinya cuma return mahasiswa mutable live data. Oke. Terus, nah, layoutnya update lagi guys. Ini bukan mahasiswa lagi, tapi di sini diganti. Ini view model dot mahasiswa live data dot nama. Nah, coba di run. Mau nggak? Sambil ngelihat dependensinya apa aja kemarin, saya lupa. Compat ini. Oke, mudah-mudahan mau ya. Ganti nama. Oh, nggak mau, karena belum ke observe. Karena ini tadi nih belum ke observe nih. Pakai live datanya udah. Nah, binding set life cycle ownernya belum. Sekarang coba. Oh nggak, kalau nggak mau nanti di pause lagi videonya. Aduh, mana dia? Binding. Ini di set view model binding dot set life cycle owner this. Oke. Kalau sudah di set life cycle ownernya, kalau ini yang pakai ini ya, ini karena dia di fragment. Oke. Karena dia main di fragment nih, kayak di fragment. Kalau di activity nggak usah kayaknya. Kita lanjut. Kita run. Apa lagi? Oh nggak ya? Tes, wow berubah. Tapi kok jelek teksnya? Coba kita benerin. Layoutnya kok jadi gitu?
Ini gini. Oh iya sih. Text align. Bentar. Nanti. Oke, run lagi. Ayo dong. Panjangan ya ternyata ya. Kalau semuanya ditaruh di satu video. Kita observe. Jalan. Oke, ganti nama. Nah, ini udah ya. Jadi, yang kita lakukan ini, kita ngupdate data di view model ya. Tanpa, lihat ya, codingannya ini sudah tanpa find view by ID, tanpa aneh-aneh, udah bisa langsung connect. Oke, saya rasa video yang ini cukupkan di sini dulu ya. Nggak usah banyak-banyak, karena udah kepanjangan. Ya, kalau kepanjangan ini nanti nggak fokus. Yang binding adapter, saya siapin lagi nanti starter code-nya yang bagus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.